Dari sisi broker summary, saham USKT terlihat adanya akumulasi dari asing ya, sejak bulan Mei kemarin di tahun 2022 sampai sekarang. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas beberapa analisa teknikal dari BUMN Karya. Di hari Jumat kemarin, saham-saham ini ditutup di zona hijau ya. Sebelum kita masuk ke analisa sahamnya, ada baiknya kita lihat dulu IHSG yang juga ditutup di zona hijau. Akan tetapi IHSG ini tidak mampu menembus resisten terdekatnya, ditutup di bawah resistennya. Sangat baik apabila IHSG menembus MA200-nya sehingga ia kembali ke fase uptrend-nya. Dari sisi broker summary terlihat di mulai tanggal 18 Januari terjadi akumulasi dari asing kembali ya, sampai di hari Jumat kemarin. Dari sisi volume masih berada di bawah rata-rata hariannya, dana yang masuk sekitar 13 triliun ya. Kemudian dari MACD masih berada di fase golden cross-nya. Dari sisi stochastic kita dapat lihat masih berada di fase atas ya. Semoga IHSG ini mampu tembus di MA200 dan terus mengalami kenaikan. Saham yang pertama yang kita bahas adalah saham Wika. Saham ini ditutup di zona hijau, akan tetapi tidak mampu menembus MA20-nya. Saham ini dalam kondisi sideways dalam beberapa hari. Dari sisi volume terjadi adanya volume yang cukup besar ya selama 3 hari ini di rata-rata hariannya. Kemudian dari sisi MACD juga sudah golden cross dan dari sisi stochastiknya juga sudah berada di fase atas. Dari broker summary, sayangnya saham ini terus didistribusikan baik oleh asing maupun lokal. Walaupun terlihat dari bandar detektor adanya akumulasi, tapi secara garis besar saham ini masih dalam distribusi. Bagi teman-teman yang ingin trading di saham ini, sebaiknya menembus terlebih dahulu MA20-nya dan resisten terdekat ada di 846 atau di MA200. Apabila ia tembus di bawah MA20 kembali atau menembus support garis biru ini, maka sebaik teman-teman mempertimbangkan cut loss-nya. Saham yang kedua adalah saham WSKT. Saham WSKT ditutup di zona hijau dan di atas MA20. Dari sisi volume, saham ini masih berada di harian rata-ratanya. Kemudian dari sisi MACD sudah golden cross, dan dari sisi stochastiknya sudah berada di atas. Dari sisi broker summary, saham WSKT terlihat adanya akumulasi dari asing ya, sejak bulan Mei kemarin di tahun 2022 sampai sekarang. Sedangkan dari sisi broker lokalnya terjadi distribusi, akan tetapi dari sisi bandar detektor masih terjadi akumulasi yang kita bisa mengartikan kekuatan dari pembelian asing masih lebih kuat dibanding lokalnya ya. Bagi teman-teman yang ingin trading, lakukan akumulasi dengan resisten di MA200-nya, dan apabila ia turun ke MA2 menembus ke bawah MA20, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss. Saham selanjutnya adalah saham ADI. Saham ADI ditutup di zona hijau di atas MA20-nya. Dari sisi volume masih terlihat rata-rata hariannya ya. Dari sisi MACD sudah golden cross dan menuju ke atas, dan dari sisi stochastiknya sudah berada di fase atas.
Saham ini juga diakumulasi oleh asing sejak bulan 2 tahun 2022 hingga sekarang. Hanya saja dari sisi lokalnya terjadi distribusi yang cukup besar hingga sekarang. Terlihat dari bandar detektor terjadinya distribusi yang mengindikasikan broker lokal lebih dominan dibanding asing ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, resisten di MA200 bisa menjadi acuan kita, dan apabila ia tembus ke bawah MA20 ini, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss-nya. Saham selanjutnya adalah saham PTPP. Saham PTPP ditutup di zona hijau dengan candle yang hampir penuh ya. Saham ini ditutup dengan volume di atas rata-ratanya hari kemarin, akan tetapi masih sama seperti harian rata-rata 20 harinya. Dari sisi MACD, saham ini sudah golden cross. Dari sisi stochastiknya, saham ini sudah juga berada di fase atas. Dari sisi broker summary, asing maupun lokal masih melakukan distribusi. Terlihat dari bandar detektor adanya distribusi ya. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, ada resisten di MA200-nya, dan apabila ia menembus MA20 ke bawah, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss. Saham selanjutnya adalah saham WG. Saham WG ditutup di zona hijau ya, di atas MA20-nya. Dari sisi volume, saham ini masih berada di rata-rata hariannya, tapi ada peningkatan sedikit ya kelihatannya. Dari sisi MACD sudah golden cross, dari sisi stochastik sudah berada di fase atas. Dari sisi broker summary masih terjadi distribusi ya, baik yang dilakukan oleh asing maupun lokal. Terlihat dari bandar detektor masih terjadi distribusi. Bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, ada resisten di angka 155, dan apabila dia menembus dan resisten selanjutnya berada di MA200. Apabila ia menembus ke bawah MA20, maka teman-teman bisa keluar terlebih dahulu. Demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan ajakan rekomendasi jual beli. Mohon analisa kembali. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.